Jeffrey menahan tangannya agar tidak membuka pintu untuk Farah. Sementara dari dalam, Farah sudah mengetuk kaca jendela, meminta Jeffrey agar cepat membukakan pintu. Sepertinya masih ada waktu untuk memberitahu Farah kalau ada Jessie yang mampir ke toko perhiasan miliknya, dan bahkan saat ini tengah berjalan mendekat ke arah mereka. Jeffrey pun membuka sedikit pintu mobilnya, berniat untuk memberitahu Farah agar diam dulu di dalam. Tapi tenaga Farah yang jauh lebih kuat semenjak menjadi member fitness, malah membuat pintu itu terbuka lebar dengan sedikit dorongan saja dari dalam, dan membuat Jeffrey ikut terpental akibatnya. "Lama banget sih, Jeff," keluh Farah sambil keluar dari mobil. Jeffrey langsung menepuk dahinya. Bagaimana caranya mencari alasan kalau sampai Jessie bertanya mengapa ada Jeffrey dan mobil Daryl di sini? Apalagi jelas-jelas Farah keluar dari dalam mobil itu. Sementara langkah kaki Farah tiba-tiba saja terhenti saat melihat Jessie yang sedang berjalan bersama seorang asistennya. Jessie sendiri belum menyadari kalau ada Farah yang berdiri beberapa meter darinya. Dengan cepat Farah melirik Jeffrey, memberi kode agar Jeffrey bersembunyi. Jeffrey langsung mengambil langkah 1000 untuk kembali masuk ke dalam mobil. Syukurnya saat Farah keluar mobil barusan, Jessie sedang terfokus pada isi di dalam tas kulit yang ia bawa. Jadi kemungkinan besar kalau ia tidak melihatnya. "Halo, selamat sore," sapa Farah dengan ramah pada Jessie dan asistennya. Jessie langsung menghentikan langkah kakinya, memperhatikan sosok yang menyapanya. Kamu Farah. Aku Farah yang dapat voucher liburan di Bali. Masih ingat kan?" tanya Farah. "Ah iya, maaf kalau aku sedikit lupa nama kamu," kata Jessie. "Kebetulan sekali kita bertemu di sini ya." "Iya, kita sering kebetulan bertemu," jawab Farah sambil tersenyum manis walaupun sedikit memaksa. Mata Farah lalu melirik tas kulit yang Jessie bawa. Itu tas kulit khusus milik toko perhiasannya untuk pembeli yang berbelanja dengan harga di atas 50 juta. "Farah sendirian? Mau beli perhiasan juga?" tanya Jessie kemudian. "Oh iya, aku sendirian. Kalau aku kebetulan mau mampir aja." Jessie tampak manggut-manggut. Sejurus kemudian ia melihat nama toko perhiasan yang tertera di tas kulit yang ia bawa. "Kenapa kebetulan nama toko perhiasannya mirip dengan nama kamu ya?" tanya Jessie. Asisten yang Jessie ajak pun juga berpikir sama. "Jangan-jangan mbak pemilik toko perhiasan ini ya?" tebak Anis, asisten Jessie. Farah hanya tersenyum dengan bangga. Ia pikir kalau dengan senyuman itu pasti Jessie langsung paham kalau memang dialah pemiliknya. "Tadi kamu enggak dengar kalau Farah kesini mau mampir?" ucap Jessie langsung pada asistennya. "Dengar Bu," jawab Anis. "Itu artinya dia kesini mampir untuk beli perhiasan juga, paham?" kata Jessie dengan gaya sok taunya. Astaga, ingin rasanya saat itu juga Farah menonyor jidat milik Jessie. Ternyata perempuan ini tidak paham kode, dan langsung menarik kesimpulan sendiri. Tapi biarlah, Farah malas juga menjelaskan ke perempuan ini. Kami duluan pergi ya, soalnya ada janji dengan para staf perusahaan dan pabrik. Kami mau bagi-bagi kalung emas pada staf teladan," terang Jessie. Farah langsung mengangguk mengiyakan. Jessie pun berlalu bersama asistennya menaiki mobil mewahnya. "Cih, kenapa lebih pintar asistennya daripada dia? Jelas-jelas nama toko ini sama dengan namaku. Masa gak paham juga?" Farah ngedumel sendiri dibuatnya. Tak berselang lama, Jeffrey pun keluar dari mobil dan segera menghampiri Farah. "Sudah aman, Nona?" tanya Jeffrey. Dia udah pergi tuh." "Fiuh." Jeffrey bernafas dengan lega. "Syukurlah, saya jadi bingung sendiri.
Kalau sampai tadi kita berpapasan, kira-kira saya mau buat alasan apa dong? Bilang aja kalau kamu pacar saya, jawab Farah dengan asal. Hah? Iya, bilang aja kalau kamu itu pacar saya. Saya nggak mau Jessie tahu kalau saya sekarang berpacaran dengan Daryl. Farah lantas berjalan masuk ke dalam tokonya. Jeffrey rupanya mengekor di belakang. Ada rasa penasaran di kepala Jeffrey. Mengapa Farah tidak mau Jessie tahu kalau kini Daryl berpacaran dengannya? Memangnya kenapa? Apa Nona Farah gengsi kalau ketahuan dapat bekasnya Nona Jessie? Tebak Jeffrey. Itu kamu pintar, jawab Farah. Yah, biarpun saya tidak berpendidikan tinggi seperti tuan muda, tapi kalau hal cinta-cintaan begini sih paham sedikit lah. Loh, ada Bu Farah, sapa Nita anak buah Farah. Hai Nita, sapa Farah. Farah langsung menuju ke kasir, mengecek pembelian dari Jessie barusan. Jessie berbelanja dengan total 80 juta, semua dalam bentuk kalung dan gelang emas. Perempuan yang barusan kesini itu tidak ada tanya-tanya seputar pemilik toko ini kan? Tanya Farah pada Nita. Nita menggelengkan kepala. Enggak ada Bu, memangnya ada apa? Oh enggak, cuma tanya aja, jawab Farah seadanya. Ia lantas kembali fokus pada penghasilan tokonya hari ini. Sementara pandangan Nita teralihkan pada sosok laki-laki yang ikut bersama Farah. Nita tahu betul itu siapa. Asisten Daryl yang pernah membantu Nita saat pertama kali toko ini dibuka. Mas Jeffrey, sapa Nita pada Jeffrey. Jeffrey yang sedang melihat-lihat perhiasan, tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh suara yang memanggil namanya itu. Jeffrey menoleh dan mendapati seorang perempuan berlesung pipi telah berdiri di sebelahnya. Nita ya? Jeffrey mencoba mengingat-ingat nama perempuan itu. Iya mas, aku pikir mas Jeffrey lupa namaku, kata Nita malu-malu. Biasanya kalau manis pasti aku ingat kok, jawab Jeffrey yang lebih malu-malu. Ah, bisa aja mas Jeffrey ini. Nita semakin dibuat malu olehnya. Ngomong-ngomong kenapa tumben kesini mas? Tanya Nita. Oh, kebetulan aku diminta tuan muda untuk antar Nona Farah, kata Jeffrey sambil kemudian melempar senyumnya pada Nita. Kalau dengan yang bening-bening dan manis begini, Jeffrey langsung otomatis tersambung koneksinya. Biarpun tidak pakai pakaian seksi ataupun gaya kecantilan seperti para asisten rumah tangga di rumah Daryl, tapi Jeffrey pasti nyaman saja untuk mengobrol. Memang dasar Jeffrey saja yang pemilih. Mereka berdua hanyut dalam obrolan, sementara Farah hanyut dengan nota di kasir, menghitung jumlah pendapatannya hari ini. Tak berselang lama, gawai milik Farah berbunyi menandakan pesan masuk. Ia melirik sekilas ke layar gawainya. Ada pesan dari nomor yang tidak dikenal. Farah memilih untuk tidak menggubrisnya dulu. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya. Tapi semakin lama, semakin banyak pesan yang masuk lagi, membuat Farah mendengus kesal. Siapa sih ganggu? Gumam Farah. Ia akhirnya memutuskan untuk membuka isi pesan itu. 081XXX. Hai Farah. Isi dari pesan masuk itu hanyalah sebuah sapaan untuk Farah tapi dikirim berkali-kali. Wah, kurang kerjaan bener, umpat Farah dan lalu memilih untuk tak menghiraukannya lagi. Selesai dengan urusan kasirnya, Farah langsung menghampiri Nita yang masih sibuk mengobrol bersama Jeffrey. Nita, ayo kita siap-siap tutup toko, kata Farah pada Nita. Loh, jam segini Bu? Iya, hari ini kamu kan kerja sendirian karena Tania day off. Dan Novia belum sembuh. Kasihan kalau kamu jaga sampai malam sendirian. Jadi mending tutup aja. Oh, baik Bu, kata Nita mengiyakan. Ia lalu beralih pada Jeffrey. Mas Jeffrey sebentar ya, Nita mau beres-beres toko dulu sebelum tutup. Iya, silakan Nita, jawab Jeffrey. Sebenarnya sedikit kecewa karena baru saja obrolan mereka semakin nyambung, tapi harus terjeda karena Nita harus membantu Farah. Jeffrey tak mau mengganggu pekerjaan Nita. Ia lantas memutuskan untuk menunggu di luar toko. Setelah Farah dan Nita selesai beres-beres, mereka pun segera menutup pintu toko perhiasan tersebut.
Farah langsung menghampiri Jeffrey yang telah menunggunya itu. "Maaf Jeff, kamu harus menunggu lama," ucap Farah sedikit tidak enak pada asisten Daryl itu. "Tidak masalah Nona, apa sudah selesai?" tanya Jeffrey sambil melirik ke arah Nita yang tampak sibuk dengan gawainya. "Sudah, ayo antar saya ke apartemen." "Tapi itu Nita bagaimana?" tanya Jeffrey yang langsung memberi atensi khusus pada Nita. Nita langsung menoleh. "Kenapa Mas?" "Nita pulang sama siapa? Sini biar Mas Jeffrey yang antar," tawar Jeffrey tanpa basa-basi. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, mumpung cewek bening. "Makasih tawarannya Mas, tapi aku sudah ada yang jemput kok, sebentar lagi sampai," jawab Nita dengan polos. "Nah itu jemputanku datang. Bu Farah, Mas Jeffrey duluan ya." Sebuah Vespa antik yang dikendarai oleh seorang laki-laki datang menghampiri tepat di depan toko. Nita langsung menyambutnya dan tampak bersemangat saat diberi helm oleh laki-laki itu. Ia pun memasang helmnya dan duduk di belakang. Tangan Nita langsung berpelukan erat pada laki-laki itu. Dan Nita pun memberi lambaian pada Jeffrey dan Farah sebelum ia pergi. "Nona Farah itu siapanya Nita ya?" tanya Jeffrey penasaran. "Itu suaminya Nita," jawab Farah. Ada seringai tipis di wajah Farah. Terlihat betul kalau Jeffrey tertarik pada Nita. Tapi apa boleh buat, Farah harus berkata jujur. Jeffrey terdiam di tempat. Tak lama ia pun meringis. "Alamak, sudah punya suami."